Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, redaksi Aceh TV kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi aktual dan merakyat dari Tanah Rencong. Untuk edisi lembaran kerja hari ini Jumat 11 Desember 2020 bersama saya Jufrizal, inilah laporan selengkapnya. Baiklah pemirsa, kita awali dengan laporan perdana. Namun sebelumnya, kami ingatkan Anda cegah penyebaran COVID-19 dengan selalu mengingat pesan ibu. Pemirsa, terapkan 3M dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita putuskan mata rantai penyebaran virus corona menuju Indonesia sehat, Indonesia maju. Baiklah saudara, kita awali dengan laporan perdana dari Aceh Utara. Saudara, bencana banjir yang mengepung Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur telah menyebabkan berbagai fasilitas pribadi dan umum rusak. Bahkan pusat pemerintahan Aceh Utara sempat lumpuh karena tergenang air setinggi 1 hingga 1,5 meter. Gubernur Aceh Nova Iriansah menyikapi bencana banjir di Aceh bukan sekedar bencana, tapi sudah menjadi fenomena alam. Bencana banjir sebenarnya bisa diprediksi saat curah hujan tinggi sehingga sungai dan bendungan tak mampu menampung intensitas hujan yang tinggi. Pemerintah Aceh selaku pemerintah provinsi sudah menempuh langkah dengan menyalurkan bantuan masa panik. Bantuan cepat diberikan kepada korban terdampak langsung. Namun penanganan banjir di Aceh butuh dana besar atau tidak cukup dengan anggaran daerah. Karena butuh dana besar, maka anggaran pusat harus ikut berkontribusi agar bisa tertangani dengan cepat. Ternyata kan memang biayanya cukup tinggi. Kita masih berkompromi sama kementerian karena skalanya itu skala PBN atau bahkan BLN. Nah, oleh karena itu protap banjir, karena memang kita sudah duga kapan datangnya, sudah kita rapikan. Yang kita lakukan adalah penanganan masa panik. Kemudian kita juga mengadakan kementerian yang terkait dengan yang terdampak langsung. Biasanya kan petani, umumnya padi ya, sawah. Itu akan kita perbanyak. Termasuk yang dilatih oleh BNPB kemarin itu bukan hanya untuk COVID sebenarnya. Untuk membentuk komunitas-komunitas relawan yang paham betul tentang penanganan bencana. Nah, kali ini 1.000, mungkin 2-3 bulan lagi 1.000 orang relawan terus kita latih. Selain itu, penanganan banjir atau bencana lainnya membutuhkan keterlibatan komunitas secara teratur. Karena pemerintah tidak mungkin menangani sendiri jika tidak keterlibatan warga, terutama komunitas peduli bencana. Banjir di Aceh Utara yang sudah berlangsung hampir sepekan masih menggenangi 6 dari 23 kecamatan yang terdampak sebelumnya. Belum dibangun kembali tanggul menyebabkan kecamatan Lok Sukun, Matangkuli, Perak Timur, Tanah Pasir, dan Lapang masih digenangi banjir. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.